Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kaifa semuanya. Hari ini Kaifa Craft Group Channel akan menampilkan sedikit yang berbeda. Hari ini kita akan menghadirkan seseorang yang luar biasa dalam sebuah podcast kita bersama. Sobat Kaifa, isu resesi semakin merebak di mana-mana. Kekhawatiran akan hidup di masa depan semakin menjadi-jadi. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk membangun mental masyarakat. Salah satunya adalah memberikan harapan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, pada saat ini, di podcast kali ini, saya dibersamai oleh seorang yang luar biasa. Beliau ini adalah salah satu owner kerajinan tangan handicraft di daerah Tasikmalaya, khususnya Desa Raja Pola. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sebuah UMKM bisa survive. Dan mari kita ucapkan selamat datang kepada owner Kaifa Craft, Bapak Sandi Susandi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Oke, alhamdulillah. Saya dengar Kaifa Craft ini salah satu sentra kerajinan yang luar biasa, sudah sangat terkenal di Tasikmalaya ya. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Jadi di sini ya kita ingin berbagi tips-tips ke Sobat Kaifa di rumah tentang bagaimana sih Bapak bisa survive dengan UMKM yang Bapak bangun, seperti itu. Mungkin yang pertama kita penasaran nih, motivasi awal pertama kali mungkin ya dulu Bapak membangun Kaifa Craft ini itu bagaimana, Pak? Latar belakangnya sebenarnya sederhana. Pertama, waktu itu saya melihat banyak pemuda-pemudi gitu yang nganggur. Jadi sejak 2018 kalau tidak salah ya, terjadi resesi ya, ekonomi, kemudian banyak usaha di sekitaran Tasikmalaya terutama bangkrut lah bahasanya gitu, gulung tikar, kemudian ya banyak pegawai-pegawainya pada nganggur. Nah, kemudian saya pertama jadi prihatin bagaimana mereka bisa bekerja kembali gitu. Pertama itu. Yang kedua, ternyata di daerah Tasikmalaya ini kan punya potensi yang besar ya. Salah satu potensi besarnya adalah mengenai bidang handicraft, kerajinan tangan, hasil olahan tangan, berbagai jenis produk, berbagai jenis barang dihasilkan dari Tasikmalaya dan sudah bukan hanya nasional, sudah mendunia gitu. Nah, saya berpikir ya mungkin saya salah satu saja karena mungkin banyak juga pelaku yang sama, tapi saya berusaha untuk mulai mengembangkan kembali lah. Nah, saya dengar cerita juga dari para senior atau mungkin orang tua saya atau para sesepuh di mana memang dulu handicraft, kerajinan tangan di Tasikmalaya, khususnya di daerah kami di Desa Raja Pola ini majunya luar biasa. Tapi kemudian juga turun, kemudian juga ada banyak yang tidak meneruskan gitu dari generasi ke generasinya. Nah, karena mungkin peralihan teknologi, kemudian perkembangan zaman dan seterusnya. Dan pada akhirnya ya kita sebagai anak muda kan harus bisa jauh lebih baik setidaknya kan. Makanya kita coba punya cita-cita lah, melestarikan kemudian mengembangkan kembali jauh lebih baik ke depannya begitu ya. Oke, ini menarik sekali ya, berawal dari melihat para pemuda yang menganggur gitu, kemudian menjadi salah satu motivasi sehingga terbangunlah ini salah satu sentra handicraft yang ini sangat terkenal sekali ya Pak, sepertinya di Tasikmalaya, karena mau mulai dari 2018 berarti Pak mulainya. Setidaknya 2018 itu awal reformasi artinya merubah konsep usahanya lebih modern saja. Sebetulnya usahanya sudah berlangsung lama ya, turun temurun ya, dari buyut kakek kemudian orang tua gitu. Nah, tetapi masih bersifat tradisional, bersifat manual. Salah satunya adalah bidang promosinya ya. Kalau dulu kan mengharapkan para pembeli yang datang, gitu ya, ke daerah kita gitu dari mana-mana. Nah, sekarang kan zamannya tidak begitu kan. Memang kenyataannya juga para pembeli sudah sedikit yang datang. Nah, seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman, ya udah kita coba mengupdate
itu ya, gitu, menyesuaikan diri yaitu dengan lebih banyak di pemasaran online. Oke, Seperti itu, berarti gitu. inovasinya lebih ke berupa produksi yang diubah gitu ya. Meskipun sebenarnya kerajinan tangannya sudah dari dulu ya kalau di Tasikmalaya. Betul. Jadi kalau handicraft atau kerajinan tangan memang sudah sejak dulu ya gitu ya. Mungkin sejak penjajahan Belanda seperti itu ya kalau saya baca sejarah gitu. Tetapi ya itulah perkembangan ya, baik itu jenis kategori produk, kemudian cara mengolah atau cara memproduksinya, sampai yang terakhir adalah cara mempromosikannya. Itu yang mengalami perubahan-perubahan dan mengalami perkembangan. Bahkan yang terakhir bahkan cara mendistribusikannya. Kalau dulu contohnya kalau ada yang pesan kita antar sendiri. Oh, wah, Gitu ya, jadi agak cukup repot gitu ya. Nah, sekarang kan sudah banyak kurir, penyedia jasa layanan pengiriman ya, kargo seperti itu. Sekarang kan di mana-mana ada, kemudian memudahkan semua sekarang bagi pelaku usahanya. Oke, menarik ya Sobat Kaifa. Ternyata memang sesuatu yang sudah ada dari dulu bisa kita lebih kembangkan lagi dengan inovasi yang seperti dilakukan oleh Pak Sandi ini. Nah, selanjutnya saya yakin kerajinan tangan di Tasikmalaya khususnya Raja Polah ini tidak hanya di sini. Begitu bukan? Betul, sangat banyak sekali. Betul. Nah, lantas bagaimana sih cara Bapak bisa survive gitu, bertahan sampai sekarang? Dan bahkan udah mempunyai banyak karyawan seperti itu. Sebelum ke pertanyaan inti, di Tasikmalaya ini memang sebetulnya sudah dikelompokkan, walaupun memang belum teratur secara baik ya. Artinya ada wilayah yang memang menghasilkan produksi kerajinan tangan A, kerajinan tangan B gitu ya. Misalnya di daerah saya kerajinan tangan Anyaman, terkenalnya begitu. Jadi sentranya memang di tiap daerah berbeda-beda sebetulnya, walaupun pada prakteknya bisa di mana saja mereka memproduksinya begitu. Nah, bagaimana bisa survive? Pertama, jelas kalau di bidang atau di usaha kerajinan tangan pasti harus jauh lebih kreatif. Namanya juga kerajinan tangan ya, jadi kreativitas. Nah, itu yang menjadi tuntutan utama. Artinya kita harus terus berinovasi, berkreasi dalam berbagai bidang. Salah satu utamanya pasti dalam produknya ya, walaupun katakanlah gini, dengan jenis bahan yang sama tapi mungkin bentuk, model, fungsinya berbeda-beda, menyesuaikan pada permintaan pertama, yang kedua pada perkembangan zaman. Betul. Itu kira-kira. Nah, sebenarnya tidak banyak ya yang bisa yang kami kerjakan juga untuk bisa bertahan. Salah satu intinya sebenarnya itu. Yang kedua, kita setidaknya harus bisa menyesuaikan pada tren gitu ya. Karena tren ini unik juga. Kalau dilawan bisa juga menjadi blunder ya, menjadi bumerang gitu ya. Ya paling setidaknya untuk supaya bisa bertahan, survive ya menyesuaikan pada trennya gitu ya. Baik misalkan modelnya, atau mungkin bentuknya, atau mungkin pilihan bahannya, atau mungkin fungsionalnya dari barang tersebut gitu. Jadi saya kira itu sajalah selama ini yang kita terus pertahankan gitu. Mungkin ada banyak faktor lain, tapi setidaknya dua itu yang paling mempengaruhi gitu. Inovasi dan bagaimana kita mengikuti tren agar kita tetap bisa bertahan, bukan malah lenyap kayak gitu dimakan tren yang sedang beredar. Betul. Nah, selanjutnya berarti kalau tadi sangat banyak kerajinan di daerah Tasikmalaya ini, lantas komponen mana saja Pak yang terlibat dalam pembuatan produk, kemudian promosi, pemasaran? Ya, sebetulnya ini masuknya kategori social entrepreneurship, social entrepreneurship. Artinya basisnya pemberdayaan masyarakat. Dalam arti semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah ya. Karena merekalah salah satu subjek gitu ya daripada pengembangan usaha-usaha di handicraft. Di tiap daerah punya potensi, bahkan punya talenta yang alamiah secara turun-temurun begitu ya.
mungkin dari kakeknya, bapaknya gitu, belajar, melihat dan seterusnya. Nah itu sebenarnya yang diperdayakan untuk semua sektor, baik urusan produksinya, baik urusan mungkin promosinya dan segala macamnya gitu. Jadi stressingnya di situ sebenarnya. Saya kira gitu, Pak. Oke, baik. Ini sangat menarik ya Sobat Kaifa, karena ternyata dari banyaknya kerajinan di Tasikmalaya, komponen yang terlibat juga sangat banyak kayak gitu, termasuk masyarakat sekitar. Nah, dengan banyaknya masyarakat, kemudian produk-produk yang dihasilkan juga pasti sangat banyak ya. Nah, Jelas. produk apa saja Pak yang sampai hari ini Bapak produksi bersama tim begitu? Pertama, kita mengembangkan yang memang akarnya dari desa kami dari Rajapola ini berupa kerajinan bok ya namanya itu. Memang sejak lama itu memang sentralnya pembuatannya. Seiring waktu kemudian ditambahkan lah. Ada beberapa yang diadopsi, contoh dari daerah lain kerajinan bambu. Sebenarnya diadopsi, artinya gini, itu sentranya di kecamatan lain, kemudian kita coba pindahkan produksinya, pengembangannya di daerah kita. Kemudian anyaman mendong contoh, mendong di kecamatan lain, masih di daerah Tasikmalaya, tapi kemudian diadopsi, dikembangkan gitu. Jadi lebih memperkaya hasanah gitu, memperkaya produk, variasinya dan seterusnya gitu ya. Dan terus akan begitu ya. Sebenarnya basisnya tetap di ketiga komponen tadi. Cuman bisa mengembang produk itu berdasarkan biasanya kategori fungsi gitu. Kalau dulu kita concern misalkan di pembuatan jenis produk untuk tempat bingkisan, tempat parcel, tapi sekarang kan tuntutannya jadi banyak ya. Tuntutannya jadi banyak, ada yang untuk home interior, ada untuk tempat kemasan produk, packaging produk, dan macam-macam. Pada intinya kita menyesuaikan perkembangan dan permintaan, pada akhirnya gitu-gitu aja gitu loh ya. Walaupun basis produk tetap sama, kita memproduksi box, kita memproduksi kerajinan tangan, memproduksi anyaman gitu. Oke, jadi garis besarnya tentang box dan anyaman kayak gitu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan komponen yang terlibat, kemudian produksi yang luar biasa, kemudian selanjutnya mungkin suka duka yang Bapak lalui. Pasti dari mulai membangun tidak jalannya lurus terus gitu. Nah, suka dukanya apa? Kemudian tantangan terbesar yang pernah Bapak lalui apa? Ya kalau ditanya suka duka ya sebenarnya banyak dukanya. Karena itu dia ya, gini, yang paling emosional itu sebenarnya